Halo Pro Viewers, kembali lagi kita bertemu dalam program Cakap-Cakap. Kali ini kita dapat tamu lagi, tamu yang jadi akan kita gali banyak hal yang dari beliau ya, karena beliau aktif dalam penulisan buku, termasuk buku-buku biografi. Salah satu buku yang akan jadi pembahasan kita hari ini adalah tentang Joachim Lai. Buku biografi yang cukup perlulah yang diketahui secara sejarah ya, karena Joachim Lai adalah warga peranakan Tionghoa yang ternyata selama ini banyak menjadi inspirasi kita, terutama atas meleburnya beliau dengan masyarakat Batak di Tarutung. Jadi Joachim Lai ini adalah salah satu pengusaha orang peranakan yang kemudian yang istimewanya lagi adalah beliau adalah warga Tionghoa pertama yang menjadi jemaat Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Untuk menggali tentang Joachim Lai ini yang kemudian sudah dituliskan dalam buku yang bukunya sudah beredar di banyak toko buku, kita hadirkan penulisnya yaitu Bang J. Anto. Selamat siang Bang. Selamat siang. Ya. Apa kabar Bang? Baik. Baik. Ya. Bang, pertanyaan pertama, kenapa tertarik menulis Joachim Lai? Ya, jadi ini sebenarnya berawal ketika saya berkenalan dengan seorang cucunya di Medan. Iya. Cucunya ini adalah seorang pejuang ini. Iya, pejuang ya. Seorang pejuang. Kemudian saya pernah melakukan wawancara tahun 2001. Nah, dalam wawancara sebenarnya tidak khusus tentang menyinggung tentang kakeknya itu, tapi dalam salah satu bagian ada cerita tentang kakeknya begitu. Jadi suatu saat tahun 2021, artinya udah lama sekali itu. Iya. Saya muat itu di analisa online kisah tentang kakeknya itu. Oh, ada tertulis di situ ya? Iya, bahwa dia adalah orang seorang wigmaster, kepala komunitas Tionghoa di sana Tarutung. Ya, di Tarutung ya. Yang membangun jalan Sibolga Tarutung. Ya. Nah, waktu itu kan banyak skripsi, banyak juga makalah ya yang salah paham terhadap pembuatan jalan itu. Oh gitu ya. Iya. Jadi menurut saya dengan terbitnya ini juga menjawab apa? Meluruskan sejarah kira-kira ya. Menurut saya iya. Ya. Menurut saya iya itu. Meluruskan sejarah ya. Iya. Karena memang dialah yang mendapatkan kontrak istilahnya kontrak pertama gitu. ya. Kontrak untuk membangun jalan itu. Ya, jalan itu sudah ada dulu, kalau namanya kan, kalau jalan setapak kalau orang Batak mengatakan Parlanjasira itu ya. Ya, Parlanjasira ya. Parlanjasira. Jalan pengangkut garam. pedagang garam gitu ya. Iya. Karena memang dari Tarutung mereka membawa hasil bumi seperti kemenyan dan sebagainya macamnya itu dibawa ke Sibolga, kemudian dari Sibolga mereka pulang membawa salah satunya ikan asin, termasuk garam yang sangat dibutuhkan oleh penduduk Silindung pada waktu itu ya. Iya. Dinamakan Parlanjasira itu. Ya. Nah, dialah yang membangun itu 1915 sampai 1919 itu. 4 tahun ya. 4 tahun sekitar 4 tahun itu. ya. Sibolga dengan Tarutung jaraknya sekitar 66 km lah gitu ya. Betul. Iya. Dan beliau yang pertama kali membangun jalan itu ya sebenarnya ya. Sebenarnya membangun dalam pengertian mungkin mengeraskan ya, melebarkan gitu ya. Karena pada waktu itu memang jalan itu sudah ada sebenarnya itu. Jalan setapak ya. Jalan setapak tadi itu ya, Parlanjasira tadi itu ya. Gitu. Kemudian cerita soal sejarah, kenapa Joachim Lai ini yang mendapatkan project itu? Mungkin dalam flashback tentang kehidupannya mungkin dia banyak ya cerita-cerita ya, kehidupan awal dia, kenapa dia bisa kehidupan awal dia, dari mana dia hidup, kemudian dari mana dia lahir, kemudian dia bisa berbisnis, kemudian menjadi wegmaster, kemudian dia bisa dipercaya oleh Belanda untuk membangun jalan itu. Di dalam buku ini memang abang paparkan ya secara detail ya. Saya gambarkan secara cukup detail lah. Karena kebetulan saya juga selain mendapatkan manuskrip dari cucunya, saya juga mendapatkan lewat riset saya di media di internet, saya mendapatkan sebuah tulisan tahun 36 dari sebuah majalah Belanda itu. Iya. Ini majalah sendingnya Belanda. Majalah sending ya. Dan memuat profilnya sini. Joachim Lai. Tahun 36 adalah setelah dia bangkrut begitu ya. Diceritakan kisahnya bahwa dulu dia ini adalah seorang kuli angkut itu. Kuli angkut yang bolak-balik datang dari Sibolga ke Tarutung. Jadi kalau berangkat
perjalanan membawa barang itu 2 hari, dua hari 1 malam itu. Jadi dia berangkat misalnya hari Kamis, Jumat, Sabtu pagi sudah pasti harus masuk ke Tarutung gitu. Karena itu pasar pagi. Jadi barang sudah harus sampai di Sabtu pagi. Dia bawa naik apa itu Bang? Bawa jalan kaki dipanggul begitu ya. Oh dipanggul ya? Bukan naik kuda ya? Bukan naik kuda ya? Bukan itu. Tapi kuda juga ada pada waktu itu kan. Artinya kuda hanya untuk pengangkut barang aja. Iya, ada juga yang seperti itu. Tapi dia dengan pikulan, dengan punggung itu ya. Oh iya. Karena itu kemudian dia mendapatkan upahnya seberat yang dia pikul itu. Seberat yang dia pikul. Ya. Berdasarkan timbangan lah ya. Ya gitu. Nah, bayangkan itu dilakukan kalau hujan bagaimana itu? Iya. Kita nggak bisa bayangkan itu licinnya jalan setapak itu ya. Betul, itu perjuangan beliau itu luar biasa itu. Dan menurut saya itu seorang pemberani itu ya. Iya. Itu menurut saya juga modal itu ya. 1887 masih dalam suasana perang perang Batak gitu ya. Nah, dan kemudian pada waktu itu juga kita harus ingat bahwa belum banyak orang Tionghoa di sana. Dia termasuk pionir ini. Pionir ya di daerah Tarutung. Di Tarutung. Pada waktu itu baru hanya ada 1 orang katanya sebelum dia. Iya. Jadi baru 2 orang lah begitu kira-kira gitu. Jadi pionir begitu kan. Tapi kemudian kenapa dia berani? Dan kemudian dia diterima oleh masyarakat itu pasti karena apa? Pasti karena pergaulannya yang baik dan juga karena penguasaan bahasa Bataknya. Penguasaan bahasa Batak ya. Ya, dia ini apa? Orang tuanya adalah apa? Orang tuanya Tionghoa, ayahnya dia, istrinya Boru Nasution. Oh, artinya ibunya si Yokim Lai ini adalah Boru Nasution. Boru Nasution, iya. Dia punya. Tapi orang tuanya masih asli dari apa ya? Masih dari Tiongkok. Dari Tiongkok ya? Ya itu istilahnya totok lah ya. Totok itu ya. Kalau si Yokim Lai ini ya peranakan namanya itu. Peranakan Batak. Nah, alasan lain lagi salah satunya adalah itu. Ketika kita bicara tentang historiografi Tionghoa peranakan, selalu konsentrasinya adalah ke Jawa itu. Jawa. Kan? Kalau kita baca buku-bukunya siapa kan? Leo Suryadinata. Betul itu kan. Kan yang dimaksud peranakan Tionghoa ya Jawa itu. Jawa, ya, oke. Padahal ada juga peranakan Tionghoa itu adalah Batak gitu. Jadi bapaknya Yokim Lai ini adalah generasi pertama yang datang ke tanah Batak ya. Betul. Kemudian dia dari apa ya? Dari Padang ke Padang Sidempuan dia. Dari Padang ke Padang Sidempuan. Jadi ketika dari Tiongkok dia mendarat di Padang. Kemudian dia migrasi lagi ke Padang. Dia sebenarnya 2 orang ya kakak beradik. Satu kakaknya nggak tahu mana yang kakak itu. Yang satu lagi tinggal di Padang, memutuskan tinggal di Padang. Yang ini Yuhap ini ayahnya dari Yokim Lai ini memutuskan pindah ke Padang Sidempuan. Kemudian baru setelah anaknya sukses menjadi pengusaha di Tarutung, pindah ke Sibolga. Ada konteks yang menarik dari buku Yokim Lai ini. Selain dia melebur dengan warga Batak, ternyata dia adalah orang yang sangat dicintai warga Batak juga di Tarutung ya. Artinya ketika dia meninggal sampai orang datang melakukan adat Batak kepada beliau. Betul. Kepada mendiang gitu, kepada keluarganya. Artinya apa yang dilakukan oleh masyarakat Batak terhadap orang Batak yang sudah meninggal dilakukan juga terhadap Yokim Lai gitu betul. Termasuk ketika kematian beliau kan ditangi apa kan? Pakai adat Batak, musik tiup segala macam ya. Betul itu. Kalau dalam buku ini bisa Bang ceritakan bagaimana dia meleburnya dengan warga Tarutung setempat gitu, dengan marga Batak setempat. Tapi anehnya kenapa dia nggak dikasih marga Bang ya? Itu kita nggak tahu itu ya. Tapi kita jelas lihat lah ya misalnya. Dia orang Tionghoa, dia bisa diterima di kalangan masyarakat Batak yang pada waktu itu kan selalu dipersepsikan ini apa kan, orangnya apa keras begitu ya betul, kan. Betul. Agak. Ya pokoknya agak kasar lah begitu ya kan. Tapi toh akhirnya dia bisa diterima pasti karena memang saya pikir sebagai seorang imigran ketika dia hidup di tanah asing, adaptasi mau memang harus dilakukan itu kan, dengan berbagai cara itu kan. Nah barangkali salah satu yang dilakukan juga sama dia adalah kedekatan dia dengan tokoh-tokoh masyarakat Batak. Tokoh-tokoh adat setempat ya. Iya betul itu. Apalagi setelah dia berhasil membangun jalan Sibolga Tarutung dia diangkat sebagai seorang wigmaster. Wigmaster itu semacam ya kalau dalam konteks pemerintah kolonial ya
hampir sama seperti tokoh adat lah ini. Iya. Tokoh masyarakat adat ini. Artinya dia jadi apalah ya, jadi pimpinan komunitas Tionghoa. Iya, mewakili Tionghoanya ya kan. Iya. Kalau misalnya ada sesuatu, ya dialah yang Joachim lah yang akan menjadi mediatornya untuk pemerintahan Belanda dan masyarakat setempat ya gitu ya. Iya, khususnya untuk apa? Masyarakat Tionghoa dia mewakilinya itu ya. Nah, menurut saya itu juga salah satu apa ya. Yang kedua kalau kita lihat misalnya tahun 30 dia apa? Masuk ke Kristen ya, menjadi anggota HKBP. Itu juga menurut saya salah satu cara apa dia kan. Selalu cara dia melebur, mengintegrasi dengan lingkungan apa ya. Iya. Sesuatu yang sangat sangat bernas ya untuk menjadi potret kehidupan masyarakat dulu, kemudian bisa dijadikan nilai-nilai apa ya, nilai-nilai keteladanan lah ya. Saya pikir iyalah itu ya. Artinya ada banyak legasi yang ditinggalkan oleh Joachim Le ini. Jadi misalnya integrasi ke masyarakat Batak ini juga kita lihat misalnya ketika rumah dia kebakaran. Itu ada satu tokoh masyarakat Batak, saya lupa namanya itu. Ada di buku itu, saya lupa namanya. Jadi tokoh masyarakat itu datang sekeluarga. 6 km jauh jaraknya itu. Itu bawa makanan katanya. Bawa makanan. Saksang. Kan kalau bagi masyarakat Batak tuh ketika mengalami apa? Duka ya, musibah. Diupah-upah lah istilahnya itu kan. Itu suatu yang sangat besar itu. Dan sampai seperti itu kan artinya memang dia sudah terintegrasi betul dengan tokoh-tokoh sudah dianggap sebagai warga Batak lah gitu ya. Tanpa melihat latar belakang dia sebenarnya asalnya datang dari Tionghoa gitu ya. Betul. Kemudian dari warga Tarutung sendiri sebenarnya sangat akrab sebenarnya dengan nama Joachim Le ya. Bahkan yang saya baca memang salah satunya Joachim Le juga yang menginisiasi pekuburan ya. Pekuburan untuk warga Tionghoa di Tarutung ya Bang ya. Di Tarutung. Iya. Sentiong ya. Sentiong ya. Ya, dan itu tanahnya apa ya? Tanah di sana kan tanah adat itu kan, masyarakat Batak itu kan. Nah sampai dia kemudian berhasil melakukan negosiasi melakukan kompensasi ganti rugi itu kan menurut saya juga kalau tidak ada ketokohan kan agak susah begitu ya. Dari buku itu saya baca yang punya tanah itu Raja Frederick Lumantobing. Ya. Betul. Ya itu artinya kan di situ memang sudah ada apalah ya kan. Sudah ada kedekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat Batak ini dari berbagai macam marga itu. Nah rumah dia ketika Pekan pun termasuk di Tarutung itu rumah dia kan di atasnya ada untuk losmennya begitu. Jadi ketika Pekan itu kan bisa datang dari Humbang ya, dari berbagai macam daerah ke Tarutung itu karena pasarnya besar. Itu tokoh-tokoh masyarakat adat yang datang ke situ kan biasanya ada yang menginap digratiskan sama beliau itu. Itu juga salah satu kedekatan dia sama mereka itu. Mungkin banyak orang yang belum tahu legasinya secara langsung, secara fisik sama apa yang ditinggalkan oleh Joachim Le ini. Selain dari Jalan Sibolga Tarutung, Hotel Silindung juga masih ada sampai sekarang. Beliau yang membangun ya gitu ya. Tapi kalau kita bayangkan hotel itu jangan apalah ya. Bukan hotel yang sekarang lah gitu. Iyalah, hotel yang pakai penginapan losmen yang zaman dulu udah hotel lah itu. Itu kan Tarutung khasnya juga terbuat dari kayu itu kan. Karena di sana daerah gempa itu dan rawan kebakaran itu kan. Nah, jadi hotel Silindung ini menurut cucunya juga yang memang dia menyaksikan sendiri karena dia pernah menjadi semacam membantu untuk melayani para tamu, menghidangkan teh manis, disuruh-suruh membeli makanan. Itu termasuk beberapa tokoh pejuang ketika terjadi perang kemerdekaan sering apa juga menginap di hotel itu. Oh gitu ya. Jadi kalau mereka mungkin dalam perjalanan Medan ke Padang atau mereka singgah di situ dulu ya. Iya, mampirnya di situ kan karena pertengahan itu kan istirahat di situ. Jadi beberapa tokoh pejuang biasanya di situ nginapnya itu. Jadi termasuk juga Joachim Le ini sebenarnya bagian dari perjuangan juga sebenarnya ya. Ketika dia menyediakan banyak fasilitas ya. Ketika masa-masa perang kemerdekaan walaupun tidak diberikan. Tidak secara langsung lah ya. Tidak secara langsung lah ya. Nggak angkat senjata gitu lah. Kalau yang angkat senjata justru cucunya itu. Oh cucunya yang angkat senjata ya. Cucunya itu salah satunya namanya Yosimbun. Yosimbun itu menjadi salah satu anggota pasukan lah ya, pasukan di apa sih saya lupa namanya itu, Parsingkaman, Pagaran Lambung, Pagaran Lambung. Ini yang ikut terlibat dalam aksi bumi hangus di Pangkalan Brandan. Jadi dia ikut terlibat itu. Dia menulis
sering menulis kisah-kisah perjuangan dia di harian Sinar Indonesia Baru itu. Oh gitu, di harian. Saya dulu sering mendapatkan clippingnya, tapi kebetulan agak ketelingsut lah. Nah, sampai sekarang nggak ketemu itu. Saya punya niat suatu saat akan kembali lagi ke cucunya itu yang mengangkat senjata ya. Iya. Dan salah satu ketika terbentuknya Residen Tapanuli, Karesidenan Tapanuli, di mana pemimpinnya adalah Ferdinand Lumban Tobing. Ya, Lumban Tobing ya. Cucunya ini cucunya kemudian merantau ke Sibolga. Merantau ke Sibolga, membuka sebuah toko kelontong begitu. Ya. Dan dia menurut cucunya itu mendapatkan monopoli untuk impor rokok dari Singapura. Dari Singapura. Rokok Gurkha namanya, pada waktu terkenal itu. Itu macam nama pasukan itu ya. Pasukan Gurkha ya. Iya, betul. Itulah yang kemudian dibeli orang-orang dari Aceh, bahkan sampai dari Palembang datang ke situ untuk beli rokok itu. Dia mendapatkan keuntungan itu karena mendapatkan monopoli itu. Sebagian dari keuntungan itulah digunakan untuk roda pemerintahan. Residen Tapanuli untuk membantu. Memberikan donasi lah ya. Karena pada waktu itu kan masih zaman masih zaman perang dengan Belanda kan. Susah ekonomi kan. Nah, ini banyak dibantu oleh, termasuk komandan pasukan Bejo ini yang cukup legendaris itu ya. Mayor Bejo ini. Nah, dia pernah dibawa Mayor Bejo di Sibolga, di markasnya di Padang Sidempuan atau mana itu saya lupa itu. Saya lupa. Di buku ada itu diceritakan. Jadi si Yosimbun ini dibawa kemudian dibariskan di depan pasukan Mayor Bejo ini. Pasukan B kalau nggak salah, Laskar B itu kan. Diperkenalkan. Jadi berterima kasihlah dan ingatlah wajah orang ini. Dia kata begitu. Inilah Yosimbun yang selama ini memberi kalian rokok, beras itu, dan cita, kain-kain itu kalau nanti kalian pas pulang itu ke ke tempat kalian masing-masing. Itu menurut saya juga salah satu bentuk nasionalisme dengan cara lain itu kan. Ya kan. Kim Lai juga dapat ini ya, konsesi untuk jual makanan, minuman untuk orang-orang Belanda ya. Provision and Drunken namanya kalau tidak salah. Provision and Drunken ya. Ya, itu memang itu satu apalah ya. Kita tahu lah memang zaman dulu orang-orang yang jadi pengusaha yang dipercaya Belanda kan memang pasti berhubungan dengan kepercayaan itu kan. Ketika dia dipercaya sebagai Wigmaster, artinya kan di situ juga muncul konsekuensi bahwa dia menanggung tugas misalnya memungut pajak dari masyarakat Tionghoa. Diserahkan kepada pemerintah kolonial. Jadi tugas-tugas seperti itulah, mengurus administrasi segala macam gitu. Dan kadang konsesinya pasti dia mendapatkan apalah. Seperti kontrak bisnis tadi. Betul. Dapat zaman seperti itu ya. Dapat konsesi ya. Ya zaman itu memang seperti itulah itu. Dan ini kemudian beranjaklah sampai kepada titik kulminasi dia sebagai pengusaha ya. Dia mendapat kontrak pembangunan Jalan Sibolga Tarutung itulah ya. Kemudian itu, dapat konsesi lagi untuk perkebunan karet ya. Itu menurut cerita cucunya. Itu perkebunan karet itu diberikan oleh pemerintah kolonial, residen Tapanuli pada waktu itu. Forsman atau siapa saya lupa itu, ada namanya di situ. Forsman ya. Itu karena biaya yang dikeluarkan untuk memberi makan para tahanan ya. Nah, ini tahanan ini ada banyak persepsi termasuk di bukunya, kalau tidak salah di bukunya Pak Maraden ya, atau siapa saya lupa itu. Itu ditulis bahwa itu adalah orang Batak yang melakukan rodi, dikerjakan sebagai rodi. Kalau data yang saya dapatkan selain keterangan dari cucunya, bukan mereka. Itu orang-orang dari luar kabarnya? Orang-orang dari luar, tahanan. Zaman dulu kan memang begitu. Betul. Tahanan Belanda. Yang dibawa ke sana sebagai pekerja kasar. Iya. Saya baca juga bahwa tawanan-tawanan itu datang dari Madura dengan Bugis. Iya, betul. Iya. Betul begitu. Dan itu hampir di semua daerah begitu. Oh gitu ya. Jadi memang tawanan-tawanan perang, entah itu bukan tawanan perang aja lah, entah yang terlibat 1926, pemberontakan PKI itu kan. Termasuk yang kriminal-kriminal kan begitu. Kalau baca buku sejarahnya Kartini, ini menarik ini. Saya cerita yang lain dulu. Nah, Kartini juga suatu saat ketika kecil kan sakit ya kan. Sudah dokter Eropa, berbagai macam dokter Eropa menangani dia tapi nggak sembuh. Suatu saat
ini kan bupati. Iya, iya. Di depan bupati itu ada alun-alun. Iya. Nah ini para tahanan yang di Jepara sana dikeluarkan setiap hari tertentu untuk membersihkan fasilitas publik milik pemerintah. Iya. Salah satunya alun-alun ini. Iya. Jadi ketika mendengar dari bupati itu cerita bahwa ini ada satu orang Tionghoa, tahanan Tionghoa yang dikeluarkan, ketika mendengar Kartini sakit dan tidak bisa sembuh, orang Tionghoa tahanan ini cerita sama bapaknya Kartini, coba sekali-kali bawalah ke kelenteng Welahan di Jepara itu, cobalah berupat di sana. Dibawalah Kartini oleh orang ayahnya itu ke kelenteng itu. Ke kelenteng itu, kelenteng Welahan namanya. Iya. Kalau searching di Google ada itu sampai sekarang itu. Kelenteng itu. Masih berdiri sampai sekarang. Masih berdiri sampai sekarang. Kelenteng itu merangkap sebagai macam klinik tradisional juga lah. Kalau ada obat-obatan tradisional juga. Betul. Iya. Itu kan kepercayaan Taoisme lah itu. Iya, betul. Di kalangan masyarakat Tionghoa. Iya. Nah, sampai sekarang praktek pengobatan tradisional masih berlangsung. Kartini menceritakan dalam suratnya itu. Nah, tapi sayang ketika buku ini kemudian diterbitkan Balai Pustaka, yang bagian yang ini hilang nih. Bagian yang ini. Kebetulan saya dapat dokumen digital yang masih tahun 21. Masih lengkap itu. Masih lengkap itu cerita itu. Belum diedit ya. Belum. Nah, cerita itu menarik. Jadi jadi katanya Kartini itu diberi apa? Diberi tulisan ya dalam bahasa aksara Mandarin. Kalau di Indonesia kan dilatihkan hu lah istilahnya. Itulah yang kemudian dibakar. Bakarannya kan sudah menjadi apa itu kan? Abu. Ya. Itu kemudian ditaruh ke dalam air. Kemudian diminum. Oh gitu ya. Hanya tulisan aja gitu ya? Ya. Oh iya. Dan itu membuat dia sembuh. Sehingga kemudian Kartini mengaku sebagai anak Buddha. Oh gitu. Dan menjadi penganut vegetarian sampai dia dewasa. Oh iya. Itu belum banyak terungkap itu ya? Sebenarnya beberapa sudah terungkap. Sudah terungkap juga. Cuman tidak terekspos secara luas lah gitu ya. Iya. Oh iya. Itu juga sisi lain menarik itu. Iya. Persoalannya kalau bisa pun obat itu didapat sekarang kan banyak juga yang ngejar kan. Tinggal ditulis pakai aksara, dibakar, kemudian dimasukkan ke tapi gelas. Tapi bagi penganut apa? Taoisme itu masih berlaku sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih. Gitu ya? Masih berlaku itu, kepercayaan itu. Kepercayaan itu masih kuat ya? Dan kebanyakan itu adalah penyakit-penyakit memang yang di luar medis lah. Di luar medis ya, gitu ya. Ada kepercayaan itu kan bagi penghalangan apa? Mungkin sudah didiagnosa ternyata bukan itu. Bukan diagnosa lagi bukan itu gitu ya. Ketika tidak ada diagnosa yang bisa menegakkan diagnosa sebelumnya ya. Akhirnya obat itulah yang punya yang mujarab ya untuk menyembuhkan itu ya. Betul. Kembali ke Yeokim lagi. Dalam konteks masyarakat Batak ketika itu Yeokim Lai ini seperti apa ya gambaran kehidupan sosialnya dengan masyarakat Batak sekitar itu ya, sampai dia bisa diterima sebagai ini kan Yeokim Lai ini kan ya orang yang ini ya minoritas lah gitu ya. Tapi kenapa bisa jadi salah satu tokoh malah ya, tokoh panutan, kemudian diterima secara luas, kemudian dianggap malah jadi warga Batak di sana gitu, di Tarutung. Malah Yeokim Lai ini jadi kenangan tersendiri untuk orang-orang yang tinggal di Tarutung. Beberapa orang yang saya tanya juga yang asalnya dari Tarutung sangat kenal betul dengan Yeokim Lai ini ya, ingatan yang masih tahun-tahun segitulah ya, yang masih mengingat Yeokim Lai dan keturunannya itu ya. Iya. Kalau menurut saya ada beberapa hal lah ya. Legasi pembangunan jalan terutama tentu itu apalah ya. Iya, itu legasi itu tak bisa terlupakan lah ya. Jalan Tarutung Sibolga itu karena itu kan membuat mobilitas jadi apa kan. Yang saya lihat juga sebagai pengusaha, dia juga sering mengajak rekanannya dari orang Batak begitu. Oh gitu ya. Jadi misalnya ketika dia mendapatkan proyek-proyek pembangunan jalan, tidak semuanya dia apain sendiri, dikerjakan dia sendiri. Oke. Tapi sebagian juga diberikan kepada raja-raja Batak yang menjadi pengusaha. Jadi menurut saya juga ini salah satu mungkin yang membuat dia juga bisa diterima oleh cara dia merangkul warga setempat gitu, masyarakat setempat ya. Kemudian yang tadi saya katakan tadi, dia sebagai tokoh masyarakat, mewakili tokoh masyarakat Tionghoa, dia juga terlibat dalam kegiatan sosial. Jadi misalnya tahun 1930 yang saya ceritakan di situ, 1930 kalau tidak salah, tahun 1929 saya lupa itu. Itu terjadi bencana apa kan? Terjadi bencana banjir di Patang Toru kalau salah ya. Sama Gunung Merapi meletus itu di Jawa sana. Jadi dia juga ikut
dalam panitia untuk mengumpulkan charity lah. Ya, charity lah. Nah, kalau zaman sekarang itu charity lah, namanya ya, gitu ya. Ya itu kan menjadi bagian apalah ya kan. Bagian dari sebuah penerimaan atau keterlibatan dia untuk kepedulian sosial lah, yang tinggi ya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar pengusaha, tidak hanya sekedar pedagang, pebisnis, tapi beliau juga ikut memang merasakan apa yang dirasakan masyarakat sekitar ya gitu ya. Betul begitu gitu ya. Kemudian Joachim Ley terakhir mengalami masa-masa yang agak sulit juga ya. Agak ini juga agak paradoks dengan kehidupan dia ya. Setelah dia dapat semuanya, dia bisa berbisnis dengan baik ya, kemudian dia kaya raya lah ya. Kemudian di akhir hidupnya memang agak sengsara juga ya hidupnya ya. Ya. Gimana diceritakan di buku ini? Itu zaman apa itu? Zaman Malaysia ya. Ya, Malaysia itu. Kalau yang di koran-koran diplesetkan zaman meleset lah. Meleset. Ya, jadi itu kan itu menjadikan ketika terjadi depresi besar lah itu, Great Depression itu kan. Dunia itu sebenarnya fenomena dunia kan. Banyak usaha-usaha bangkrut itu kan. Di Amerika lah awalnya itu ya pemicunya. Ya, pemicunya di Amerika. Kalau kita baca di koran yang saya sebut koran Persatuan yang terbit di Tarutung itu banyak beberapa pengusaha orang Batak juga gulung tikar. Jadi beberapa dari usaha mereka disita lagi oleh pemerintah karena misalnya utang-utang mereka terhadap perusahaan-perusahaan Belanda begitu. Nah, termasuk Joachim Ley ini dikenakan ada satu istilah ya, pajak apa itu namanya, pajak khusus ketika memang dalam situasi seperti itu tuh. Dalam situasi seperti itu khusus seperti itu pemerintah kolonial bisa menerapkan pajak khusus untuk mengenakan kepada para pengusaha itu. Nah, karena mereka juga mengalami kesulitan ya. Kasnya terjadi perampingan pegawai kan. Akhirnya yang kena pengusaha semua lah ya. Dan dia diberikan pajak yang cukup berat lah ya. Cukup berat itu sehingga akhirnya beberapa asetnya harus dijual itu. Dan hampir seluruh asetnya yang ada di di Tarutung harus dibuang itu, harus dijual itu. Dan memang dijual asetnya semua itu ya? Dijual semuanya. Kemudian dia pindah ke Parsingkaman itu kan. Perkebunan karetnya itu kan. Di tempat anaknya yang pertama yang memang disuruh untuk mengurus itu. Untuk mengurus itu ya. Perkebunan karetnya. Memang perkebunan karet itu selain konsesi memang sudah diserahkan tanahnya sama sudah dikelola oleh anaknya. Sudah resmi ya? Sudah resmi milik mereka ya gitu. Iya, dikelola oleh anaknya itu yang sulung itu. Iya. Kemudian dari situ dia pindah ke perkebunan itu, kemudian kembali untuk menata hidupnya yang lebih sederhana lah pastinya ya dibandingkan yang sebelumnya. Dia kemudian menjadi penginjil itu. Penginjil ya? Dengan jalan kaki ya. Dia berjalan kaki sampai Barus. Barus, Polga begitu. Dia memutuskan untuk menjadi warga jemaat HKBP ya? Ya, itu tahun 30 ya. Tahun 30 warga jemaat. Jadi sebelum HKBP. apa lah ya? Sebenarnya sebelum dia dibangkrutkan. Dia dibangkrutkan keputusan pengadilan kalau tidak salah kan 32 atau berapa itu. Jadi sebelum dia dibangkrutkan dia sudah jadi warga jemaat HKBP. Tapi mungkin dia sudah mulai ketika itu tahun 30 kan sudah mulai zaman susah itu. Ya. Kemudian setelah itu Joachim Ley menjadi penginjil ya. Penginjilan dari menjadi apa ya? Jalan kaki dari Tarutung ke Barus, bayangkanlah itu. Bagaimana itu ya kan? Ya kembali lagi ke masa awalnya dia ketika jalan kaki dari Sibolga ke Tarutung Sibolga kan. Nah, ketika karetnya pernah berjaya ya sedikit itu. Dia masih menyumbang loh di tengah penderitaan seperti itu. Dia masih menyumbang organ piano lah, organ ya. Itu di Parsingkaman, di gereja Parsingkaman itu. Gereja HKBP juga di sana ya? Iya. Jadi dia dapat keuntungan dari karetnya, dia langsung ke Medan untuk membelikan organ itu. Ya. Organ kemudian disumbang ke gereja. Dan itu menjadi organ pertama gereja HKBP di sepanjang jalan itu? Jalan antara raya Sibolga dengan Tarutung. Sehingga rame lah gereja ini karena ada musiknya. Ada musiknya. Luar biasa juga jasa Joachim Ley ya. Selama ini memang kita nggak tahu Joachim Ley ini memang ternyata warga HKBP. Tadi setelah saya baca bukunya, saya review kembali ya, rupanya termasuk salah satu warga Tionghoa pertama lah untuk HKBP. Anaknya kan salah satunya ya anaknya.
Anaknya ya betul ya, anaknya atau cucunya tak kira ya. Salah satu cucunya juga menjadi pendeta itu kan. Iya. Tapi bukan di HKBP tapi di gereja lain yang gereja lain di GKI. Denominasi GKI. lain ya. Iya. Oh iya. Oke. Proses penulisan buku ini berapa lama, Bang? Abang menulisnya? Karena bahan bakunya sudah plot itu sudah ada itu ya. Iya. Karena tahun 2001 saya sudah menulis tentang cucunya itu, saya bilang tadi yang di Medan itu kan. Iya. Cucunya yang meminta saya menulis itu adalah cucunya yang di Jakarta itu. Pak Johan itu. Surya Johan itu. Beliau ini juga orang terkenal lah. Iya. Di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Salah satu dari cucunya ya. Yokim Le punya anak berapa, Bang? Yokim Le kalau tidak salah 10 kalau tidak 10 salah. Ya. Dan keturunannya udah nggak ada lagi di Tarutung. Tidak ada lagi semua Sudah hilang semua ya? Sudah keluar dari Lah, ya ada yang di Medan ya. Rata-rata ada di Jakarta. Jadi rumah dan perkebunan karetnya itu diserahkan kepada siapa? Kalau kan sudah diserahkan kembali ke pemerintah. Diserahkan setelah kepada pemerintah ya? Setelah kemerdekaan itu kan diserahkan lagi ke pemerintah. Jadi milik negara gitu ya? Iya, kembali ke negara. Gitu. Jadi keturunannya memang sama sekali nggak ada lagi ya di Tarutung. Nggak ada lagi di Tarutung ya. Sudah berangkat ke Medan, ke Jakarta. Iya. Rata-rata kan generasi kedua, ketiga Tarutung saya dengar memang keluar dari Tarutung itu ya. Jadi sumber abang untuk penulisan buku ini ada berapa orang cucunya? Yang pertama saya wawancara siapa ya? Karena tahun 2001 kan memang tidak diniatkan untuk wawancara ini. Oh gitu ya. Tetapi data-data tentang kakeknya ada dalam wawancara yang pertama. Jadi tinggal ditambahkan aja gitu ya. Kemudian cucunya ini yang di Medan ini Pak Simbun ini pernah menulis semacam manuskrip tentang kakeknya itu, riwayat kakeknya. Inilah kemudian saya pernah dikasih tetapi hilang, tapi di adiknya ini yang Pak Johan Surya ini yang di Jakarta, ada dokumennya itu. Oh iya, masih tersimpan dengan baik. Masih tersimpan. Jadi ketika saya bilang tadi, ketika saya pernah menuliskan sekilas tentang Yokim Le di analisa, benar saya ditelepon dari Jakarta karena Pak Simbun di Medan udah meninggal sekitar tahun 2011-2012 itu. Oh berarti abang ditelepon sama Pak Johan itu yang di Jakarta? Iya sama Pak Johan ya, Pak Johan Surya yang di Jakarta tahun 2021 lah. Jadi frame itu sebenarnya sudah ada dalam saya itu, apalagi ditambah saya dikasih manuskrip. Tinggal saya melakukan verifikasi supaya faktanya berimbang. Inilah yang kemudian saya melakukan riset buku riset termasuk pada surat kabar digital, termasuk surat kabar Belanda. Iya. Termasuk juga salah satu terbitan majalah internal ya, terbitan gereja itu ya, yang pernah menuliskan tentang Yokim Le ya. Internal HKBP tidak saya dapat itu, belum saya dapat itu. Tapi yang majalah Belanda dapat itu. Oh majalah Belanda. Majalah Sending itu majalah saya dapat. Sending, dapat itu saya dapat itu. Itu profilnya ditulis agak panjang di situ. Oh gitu ya. Ditulis agak panjang itu. Memudahkan lagi ya. Ya memudahkan lagi itu. Wah ternyata betul memang dia berangkat dari kuli angkut itu. Kuli angkut tapi hanya kurang lebih 4 tahun dia. Kemudian dalam perjalanan 4 tahun itu 1887 kan, 1901 dia sudah mendapatkan kontrak untuk suplai makanan ke tangsi militer Belanda kan. Artinya kan hanya sekitar 4 tahun ya kan. Dia sudah punya kedai dari kuli angkut itu. Artinya kemudian dipercaya pemerintah Belanda pada waktu karena memang masih 1-2 orang orang Tionghoa. Artinya dia menjadi sudah mulai menjadi orang yang sukses secara ekonomi itu. Iya betul. Ini cover bukunya ini Yokim Le yang benar-benar di depan enggak lah, perkebunan karet dia? Enggak, karena ini hanya untuk menggambarkan bahwa dia pernah. Tapi perkebunan karet itu memang ke perkebunan karet beliau ya, yang di belakang itu latar belakangnya. Enggak lah, kita cari apa aja ini. Cari gambar perkebunan karet aja. Hanya ilustrasi aja. Foto-foto nggak susah yang mendapatkan untuk buku ini? Foto-foto agak susah memang. Karena tapi dari keluarga ada sebagian, tapi kemudian beberapa jejaknya kan bisa saya jadi tracking digital ya, secara digital ya. Tracking digital enggak. Maksud saya jejak misalnya kuburannya yang dia tinggalkan, Sentiong tadi di Tarutung kan saya lihat, saya foto. Kemudian hotelnya sampai sekarang masih ada saya foto. Rumah dia yang sekarang ada juga kita foto juga. Dan beberapa ruko-ruko yang karya dia yang membangun itu dan ada di Tarutung juga saya foto beberapa. Termasuk
ibunya atau istrinya yang dikebumikan di Sentiong. Oh, jadi Pak Joachim Ley kan meninggalnya di Sibolga. Dikebumikan di sana. Istrinya pun sebelumnya sudah 47 meninggal lebih awal. Iya. Dikuburkan di sana juga. Di Sentiong itu juga. Di Sentiong itu Sibolga. Iya. Nah, jadi salah satu. Jadi uniknya gimana? Ya, itu menarik itu kan. Iya. Di tengah kuburan orang Tionghoa itu ada apa kan? Ada boru. Ada boru Nasution. Ada boru Nasution ya. Di tengah-tengah Sentiong ya. Walaupun mungkin saya dengar memang apa ya? Karena orang Tionghoa Tapanuli kan memang perkawinan silang ini sudah biasa lah begitu ya. Barangkali nanti kalau kuburan suaminya pasti ikutlah istrinya lah. Mungkin itu sudah lazim lah di sana. Lazim karena patriarki kan. Patriarki seperti itu. Iya. Jadi kemana? Nah, yang menarik juga menurut saya juga Joachim Ley juga istrinya Li Seng Liano nih, dia juga peranakan juga. Peranakan juga istrinya. Peranakan juga. Jadi ayahnya Tionghoa Totok, ibunya Borusiaan. Iya. Nah, itu juga menarik lah. Ini ayahnya artinya mertuanya ini, mertua laki-lakinya ini juga pernah punya andil ya. Tapi andilnya seperti apa hanya diceritakan sekilas saja. Ikut membangun jembatan Sungai Batang Toru itu. Sungai Batang Toru, iya. Jadi memang terlibat banyak dalam pembangunan ini ya di Tapanuli ya, termasuk bukan di Tapanuli ya, di Tarutung lah ya. Tarutung. Oke. Ya mungkin banyak yang belum tahu soal Joachim Ley, tapi dengan ternarasikannya atau dibukukannya tulisan biografi Joachim Ley ini ya mudah-mudahan ya orang tercerahkan, terbuka ya Bang ya, bahwa ternyata di Tanah Batak itu tidak hanya orang Batak aja yang ada, tapi justru ada orang Tionghoa yang justru berperan dalam masyarakat Batak, termasuk memiliki nilai sosial yang tinggi, dan kemudian ya dalam berbagai cerita ya warga Batak nggak pernah lupa sama Joachim Ley ini, bahkan di dokumentasi dan kita bisa tracking juga secara open source di internet ya banyak foto-foto ketika warga Batak kehilangan ya, sedih ketika Joachim Ley meninggal, bahkan membawa ulos. Kalau dalam bahasa Batak ulos saput lah itu ya kan, ulos rasa sedih lah gitu ya. Iya. Ada apa aja kan grup pemusiknya itu kan. Grup pemusik tiup trompet apa brass musik atau apa namanya itu. Iya, brass musik. Tiup trompet itu ya. Trompet. Kan? Dan sampai datang siapa? Residen Tapanuli, Dr. Ferdinand Lumban-Tobi. Dr. Ferdinand Lumban-Tobi melayat ya ketika beliau meninggal ya. Betul itu. Terima kasih Bang Anto atas ulasan bukunya. Ini sangat mencerahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan nanti bukunya juga menjadi magnet, kemudian banyak dibeli orang, ya dibaca ya untuk diambil hikmatnya. Bagaimana soal keberagaman ini menjadi kekayaan bagi bangsa kita ya. Betul. Ya. Terima kasih Bang. Kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya ya. Terima kasih. Oke, Bang. Ya.